bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini seperti biasa kita akan mengikuti pelajaran sekolah minggu dari rumah. Nah, sebelum kita sama-sama belajar, Kak Angel mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama dengan Kak Angel dengan judul lagu Cuy Cuy Dubidudam. Nah, kita akan menyanyikannya bersama-sama dengan gerakan ya. Ikuti gerakan Kak Angel. Minggu lalu kita memperingati Pentakosta. Apa sih yang dimaksud dengan Pentakosta? Pentakosta adalah salah satu hari raya Kristiani yang memperingati dicurahkannya Roh Kudus. Nah, peringatan ini dilakukan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, pencurahan Roh Kudus ini berdasarkan atas janji Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini menjadi sangat penting karena dengan kuasa Roh Kudus inilah yang mendorong para murid untuk memberitakan Injil, tidak hanya di Yerusalem tetapi juga di luar Yerusalem. Nah, dengan kuasa Roh Kudus inilah yang mengubahkan para murid yang tadinya penuh dengan ketakutan sekarang menjadi gagah berani dalam memberitakan Injil. Tak sedikit pun mereka gentar atas bahaya yang menghadang. Bahkan taruhan nyawa pun tidak menggentarkan langkah mereka untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, apakah kamu penasaran bagaimana peristiwa Pentakosta terjadi? Simak video berikut ini ya. Allah mengirimkan Roh Kudus. Ini adalah murid-murid Yesus. Mereka mengikuti Yesus ketika Yesus masih ada di bumi. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus menyuruh mereka untuk berada di Yerusalem sampai Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Jadi, ketika Yesus pergi ke surga, para murid tinggal di Yerusalem bersama dengan orang percaya. Suatu hari, ketika semua orang berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh ruangan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan mereka kemampuan untuk berbicara dalam bahasa lain. Waktu itu, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di Yerusalem. Mendengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, "Bukankah mereka ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib? Apa artinya ini?" Namun, ada orang lain yang tidak percaya bahwa itu adalah mukjizat, malahan dia berpikir bahwa murid-murid itu telah mabuk oleh anggur. Lalu Petrus berdiri dan berkata, "Hei kalian, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, tapi ini adalah dari Tuhan." Petrus mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah mengatakannya sejak dahulu. Petrus menceritakan bagaimana Yesus disalibkan dan bangkit kembali seperti yang difirmankan. Petrus menceritakan bahwa Yesus sekarang berada di surga dan telah memberikan Roh Kudus kepada mereka seperti yang dijanjikan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka terharu dan bertanya,
apakah yang harus kami perbuat?" Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus." Petrus melanjutkan berkhotbah kepada banyak orang, dan mereka yang mendengarkan Petrus dan percaya memberi dirinya dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, dan terus bertambah sampai saat ini. Kemudian orang-orang percaya itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, berdoa, dan memecahkan roti. Mereka terkagum-kagum para rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat dan berbagi segala yang dimiliki mereka. Mereka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, bertemu di rumah-rumah untuk memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru dan menarik ya melihat peristiwa pencurahan Roh Kudus dan juga melihat kehidupan orang percaya atau jemaat yang pertama. Cerita tersebut dapat kamu temukan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kak Angel ulangi, cerita tersebut dapat kamu temukan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kuasa Roh Kudus sangat luar biasa. Setelah Roh Kudus dicurahkan, para murid disanggupkan dan dimampukan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, kuasa Roh Kudus memampukan para murid untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang. Minggu lalu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada para murid pada zaman dulu saja, tetapi kepada semua orang yang percaya dan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga telah melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Mereka senang saling berbagi dan disukai oleh semua orang. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, adik-adik harus membaca Alkitab supaya adik-adik tahu apa yang Tuhan inginkan untuk adik-adik lakukan. Demikianlah pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berdoa. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.